Berstatus kritis atau critically endangered, kondisi orangutan Sumatera tidak baik-baik saja. Saat ini kelestarian orangutan Sumatera semakin terancam karena hilangnya hutan yang menjadi habitat primata yang satu ini. Padahal sebagai kera besar yang tersisa di Asia, orangutan punya peran yang begitu penting untuk menjaga regenerasi hutan. Kebutuhan akan lahan itu kan linear atau dia sama dengan pertumbuhan populasi masyarakat manusia. Nah, itu berdampak bagi pengurangan hutan, terutama yang habitat orangutannya. Sebenarnya bagaimana membagi ruang antara satwa liar yang kita mau lindungi dengan masyarakat. Ini menjadi penting gitu, karena ketika kita melihat spesies ini harus dilestarikan, berarti kita harus menjaga habitatnya. Menjaga habitatnya itu adalah menjaga hutan. Hutan itu sumber kehidupan. Sebuah ironi, memiliki peran yang begitu penting bagi kelestarian alam, orang utan Sumatera terusir dari rumahnya sendiri. Tahun 2002, World Conservation Union menempatkan spesies ini dalam daftar merah di International Union for Conservation of Nature atau IUCN dengan status kritis. Satwa yang disebut sebagai Gardener of the Forest atau pemelihara hutan ini masuk dalam kategori terancam punah. Rusaknya hutan yang menjadi habitat mereka merupakan ancaman utama bagi kelangsungan hidup orang utan Sumatera. Dari data Population and Habitat Viability Assessment atau PHVA tahun 2016, ada sekitar 13.530 individu orangutan Sumatera yang tersisa di 6 kantong populasi di hutan Leuser dan sekitar 182 individu di 2 wilayah populasi reintroduksi. Alih fungsi ya, hutan itu misalnya kita bicara orangutan Sumatera berarti ekosistem Leuser dan yang si Kulamping Siranggas itu kita lihat sendiri memang itu banyak ya perubahan, baik itu dilakukan oleh corporate atau masyarakat. Nah, itu pasti berdampak dari hasil. Selain perubahan alih fungsi juga kegiatan aktivitas yang misalnya di dalam hutannya itu juga bisa, ya dulu misalnya mungkin orang tidak sampai ke tengah atau ke pusat hutan itu ya, maksudnya di tengah benar. Tapi kalau sekarang dengan akses yang banyak seperti itu juga bisa mengganggu ya si orangutan. Sebagai satu-satunya habitat di mana orangutan Sumatera, harimau, gajah, dan badak hidup berdampingan, kawasan ekosistem Leuser telah mengalami laju deforestasi yang mengkhawatirkan. Hutan yang merupakan warisan dunia ini telah berkurang menjadi 1,8 juta hektar dari total luas 2,2 juta hektar. Yang paling saat ini krusial adalah kita harus memahami bahwa populasi orangutan saat ini itu tidak di dalam satu kesatuan blok hutan, tapi mereka sudah bagi-bagi atau terfragmentasi dalam beberapa kelompok populasi. Ini yang menjadi, saya pikir, tantangan ke depan. Nah, saya pikir kita harus bagaimana menjaga yang tersisa di setiap kelompok habitat di populasi orangutan ini agar tetap bisa bertahan hidup dengan mempertahankan jumlah dan luasan yang tersisa saat ini sebagai luasan yang paling minimal gitu. Jangan sampai yang saat ini terfragmentasi berkurang lagi gitu. Hilangnya habitat orangutan Sumatera menimbulkan masalah baru, yaitu konflik antara manusia dan orangutan. Tidak terpenuhinya kebutuhan pakan memaksa orangutan memasuki pemukiman dan perkebunan warga.
Ditambah lagi perburuan anak orang utan untuk diperjualbelikan dan dijadikan hewan peliharaan juga menjadi masalah yang belum terselesaikan. Kejadiannya itu bisa kita lihat dari konflik-konflik, informasi konflik, misalnya orang utan masuk ke desa satu atau ke ladang satu, itu informasi baru. Yang kedua, dari informasi misalnya ada tangkapan dari KSDAI atau enggak penegakan hukum LHK, itu ada orang utan, anak bayi orang utan ditangkap di sebelah sini atau di sana. Jadi itu menjadi indikator bahwa sebenarnya kalau kita lihat populasi orang utan berdampak dari perubahan fungsi hutan. Jadi nanti teman-teman kan sekarang 2 tim ada di... Berbagai kegiatan konservasi dilakukan, tetapi belum adanya sinergitas dan dampak yang signifikan. Pemerintah bahkan telah meluncurkan dokumen strategi rencana aksi konservasi atau SRAK orangutan tahun 2019 hingga 2029. Namun sayang, dokumen ini telah dicabut sehari setelah diluncurkan sehingga tidak berlaku lagi. Rencana itu idealnya bisa dijalankan sesuai apa yang kita rencanakan. Tapi kan kalau misalnya nggak sesuai, apa namanya jalan keluarnya, jalan tengahnya yang bisa istilahnya kebutuhan akan perekonomian masyarakat dengan investasi dan lain-lain dengan kebutuhan konservasi orang hutan khususnya. Nah, itu yang harus disinergikan. Di tingkat tapak ya, saya pikir kita perlu upaya bagaimana melibatkan semua pihak masyarakat tentunya yang berada di pinggiran hutan untuk hidup bisa berdampingan secara adil dan secara berkelanjutan, di mana mereka juga punya kesempatan untuk layak hidup, terutama bagaimana masyarakat sejahtera, juga bagaimana nantinya hutan juga akan pasti terjaga. Sebagai satu-satunya mamalia besar yang hidup di atas pohon, orang utan Sumatera merupakan simbol pemelihara hutan. Perannya sebagai penebar benih, memastikan regenerasi pohon dan menjaga bumi tetap hijau. Orang utan menjadi penyeimbang ekosistem yang sangat vital. Tanpa kita sadari, masa depan manusia tidak bisa lepas dari nasib keberlangsungan hidup orang utan. Begitupun sebaliknya. Masa depan orang utan Sumatera sangat bergantung pada aksi yang manusia lakukan terhadap habitatnya. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.